Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvie Nurlaili, mahasiswa Psikologi Islam semester 3, Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran 5 tokoh filsuf alam. Di antaranya yaitu Thales, Anaximandros, Anaximenes, Parmenides, dan Herakleitos. Thales adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Thales mengatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di dalam alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreativitasnya sendiri, tanpa batas ada sebab-sebab di luar dirinya. Air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah segala zat yang dapat berubah-ubah bentuk dari padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Selain itu, ia juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Tokoh yang kedua adalah Anaximandros. Dia adalah seorang filsuf dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Meskipun Anaximandros murid dari Thales, tetapi ia menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu, dan tidak ada lagi zat yang berlawan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan, sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to apeiron. To apeiron berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan a dan peras yang berarti tanpa batas. Ia merupakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Ia bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawan, yang panas dan dingin, yang kering dan yang basah, malam dan terang. Kemudian, kepada prinsip ini juga semua pada akhirnya akan kembali. Tokoh yang ketiga adalah Anaximenes. Sama seperti Thales dan Anaximandros, dia adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Miletos. Sama seperti kedua filsuf yang lain, dia berbicara tentang filsafat alam, yakni apa yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah prinsip dasar segala sesuatu. Udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul, atau akan muncul sebagai bentuk lain. Perubahan-perubahan tersebut berproses dengan prinsip pemadatan dan pengenceran. Bila udara bertambah kepadatannya, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan kemudian batu. Sebaliknya, bila udara mengalami pengenceran, maka yang timbul adalah api. Proses pemadatan dan pengenceran tersebut meliputi seluruh kejadian alam, sebagaimana air dapat merubah menjadi es dan uap, dan bagaimana seluruh substansi lain dibentuk dari kombinasi perubahan udara.
Tokoh yang keempat yaitu Herakleitos. Pemikiran Herakleitos yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Herakleitos, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada, semuanya berada di dalam proses. Ia terkenal dengan ucapannya, semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Perubahan yang tidak ada henti-hentinya itu dibayangkan Herakleitos dengan dua cara. Pertama, seluruh kenyataan adalah seperti aliran sungai yang mengalir. Herakleitos mengatakan, engkau tidak dapat turun 2 kali ke sungai yang sama. Maksudnya, air sungai selalu bergerak, sehingga tidak pernah seorang turun di air sungai yang sama dengan yang sebelumnya. Yang kedua, Herakleitos menggambarkan seluruh kenyataan dengan api. Sifat api yang selalu bergerak, mengalir, dan menimbulkan pertentangan. Itulah kenapa menurut Herakleitos, hukum yang paling utama di dunia ini adalah perubahan dan pertentangan yang selalu mengalir. Dunia selalu dicirikan dengan kontradiksi. Jika tidak mengenal lapar, maka kita juga tidak akan pernah mengenal kenyang. Begitu pula dengan kita tidak akan pernah mengenal perdamaian, jika kita tidak pernah mengalami peperangan. Hukum, pertentangan, dan perubahan disebut oleh Herakleitos sebagai logos, Tuhan yang menjadikan kehidupan di dunia. Segala sesuatu yang terbentuk di dunia ini tidak pernah terlepas dari hukum logos. Itulah kenapa segala sesuatu pasti berubah dan harus berubah untuk menjaga kehidupannya. Tokoh yang terakhir yaitu Parmenides. Dia adalah seorang filsuf dari mazhab Elea. Pemikiran filsafatnya bertentangan dengan Herakleitos, sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Menurut Parmenides, yang ada adalah kebenaran yang tidak mungkin disangkal. Bila ada yang menyangkalnya, maka ia akan jatuh pada kontradiksi. Untuk memahami pemikiran Parmenides, dapat kita contoh sebagai berikut. Misalnya saja, seorang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Di sini Tuhan yang eksistensinya ditulis orang itu sebenarnya ada. Maksudnya, harus diterima sebagai Dia yang ada. Hal ini disebabkan bila orang itu mengatakan Tuhan itu tidak ada, maka orang itu sudah terlebih dahulu memikirkan sesuatu konsep tentang Tuhan. Barulah setelah itu konsep Tuhan yang dipikirkan orang itu disanggah olehnya sendiri dengan mengatakan Tuhan itu tidak ada. Dengan demikian, Tuhan sebagai yang dipikirkan oleh orang itu ada, walaupun hanya di dalam pikirannya sendiri. Sedangkan penolakan terhadap sesuatu pastilah mengandaikan bahwa sesuatu itu ada, sehingga yang tidak ada itu tidak mungkin. Oleh karena yang ada, itu selalu dapat dikatakan dan dipikirkan. Sebenarnya Parmenides menyamakan antara yang ada dengan pemikiran atau akal budi. Setelah berargumentasi mengenai yang ada sebagai kebenaran, Parmenides juga mengatakan konsekuensi-konsekuensinya. Pertama, yang ada adalah satu dan tak terbagi. Hal ini dikarenakan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan yang ada. Kedua, yang ada dijadikan dan tidak dapat dimusnahkan. Dengan kata lain, yang ada bersifat kekal dan tak terubahkan. Hal itu merupakan konsekuensi logis, sebab bila yang ada dapat berubah, maka yang ada dapat menjadi tidak ada, atau yang tidak ada dapat menjadi ada. Ketiga, harus dikatakan pula bahwa yang ada itu sempurna, seperti sebuah bola yang jaraknya dari pusat ke permukaan semua sama. Menurut Parmenides, yang ada itu bulat sehingga mengisi semua tempat. Keempat, karena yang ada mengisi semua tempat, maka disimpulkan bahwa tidak ada ruang kosong. Jika ada ruang kosong, artinya menerima bahwa di luar yang ada masih ada sesuatu yang lain. Demikian penjelasan saya mengenai pemikiran 5 tokoh filsuf alam. Semoga dapat dipahami.
Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Lagi jalan sambil ketawa, nggak taunya ditibuk batu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.